One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih. Iya kan? Oke, diawasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Tan Sanzang beserta muridnya naik perahu yang naik terus menaik. Di mana di situ Cubaji berkata, "Guru, aku tidak bisa berenang. Aku sedikit takut." Ya, tak apa-apa. Guru juga tak bisa berenang. Parah. Lalu Ausu pun berkata, "Apa kita akan melewati jalur iblis dengan jalur air di bawah tanah? Cara ini memang sangat praktis." Teman dari guru ini sangatlah hebat sekali, ucap Bailang. "Ya, meski dia aneh, tapi dia berbakat," ucap Yihu. Wow, arahnya mulai berubah. Air ini bergerak menjauhi Gua Kyong. Lalu Tan Sanzang pun berteriak kepada Gokong yang ada di bawah, "Woi, Sun Gokong, cepatlah naik." Sementara itu Sun Wukong masih baku hantam dengan putri ular Medusa, di mana dia masih baku hantam di sana. Lalu si Medusa itu pun berkata, "Kalian mau pergi kemana? Tidak semudah itu." Sambil menghunuskan beberapa tembakan kepada Sun Wukong. "Rasakan ini siluman kera, tembakan beracun." Akan tetapi semuanya ditahan dengan mudah oleh tangan Sun Wukong. Lemah sekali, dasar sampah. "Siluman ular, seranganmu kepada tubuhku tidak berasa apa-apa." Lalu Sun Wukong pun marah di sana dan menghantamkan wajah Putri Medusa kepada dinding yang sangat keras. "Hanya seperti inikah kekuatan barumu? Sungguh menggelitikkan." Lalu kita pun diperlihatkan kesakitan yang sangat amat luar biasa dirasakan oleh Medusa. Lalu Sun Wukong pun berkata, "Bagaimana? Sudah tahu kan kehebatanku? Racunmu itu tidak mempan kepadaku." Tapi tetap saja si Medusa itu melancarkan racun dan menembakkan terus-menerus. Akan tetapi Sun Wukong berhasil menghentikannya dan terus membaku hantam kepadanya sampai dia lemas tak berdaya. "Hei, tidak ada gunanya, sudah kubilang." Lalu Sun Wukong yang marah kepada ular Medusa ini membanting-banting kanan kiri dan juga langsung melemparkannya begitu jauh sambil berkata, "Pergilah sana, aku sudah tidak bisa bermain-main denganmu." Dan si Medusa itu pun terpental sangatlah jauh dan bam ya kan, sampai dia di sana kayaknya pingsan ya kan. Lalu Sun Wukong yang sudah merasa aman berkata, "Jalur air tidak akan lama lagi terbuka. Aku harus cepat menyusul guru. Berubahlah wujud ke manusiaku. Aku datang, guru." Dan Sun Wukong pun meloncat ke sana begitu jauhnya. Sementara itu teman dari si paman Tan Sanzang sedang dibaku hantam oleh siluman yang ada di sana, digigit dan dikunyah-kunyah. "Sialan, aku tidak bisa lari lagi. Jangan pedulikan aku. Kalian pergilah." Tan Sanzang dan yang lainnya hanya bisa pasrah melihatnya. "Paman." Lalu paman itu pun berkata, "Pulangkanlah kitab ajaib itu. Selamatkanlah jiwa-jiwa yang terperosok ini. Ingat, aku juga membantu mengembalikan kitab itu jika kitab itu berhasil diselamatkan." Lalu Xiaoyi yang melihatnya pun hanya bisa menangis di sana dan Bailang pun mencoba menegarkannya. "Paman, aku tidak akan pernah melupakanmu," ucap Bailang. Dan kita pun diperlihatkan beberapa cabang yang mengalir dari air itu. Sial, paman itu tidak bisa mengendalikan jalur kincir air ini lagi. Kita akan mengalir kemana ya? "Tidak usah panik, yang penting kita tetap bersama," ucap Tan Sanzang. Namun tiba-tiba Yihu pun menyerang Bailang. "Yihu, aku sudah lama ingin melakukan ini." Dan boom, Yihu pun memukul Bailang. Ia membuat Bailang hampir saja jatuh di sana. Lalu Yihu pun tidak cukup sampai di situ. Dia pun meloncat dan membawa Xiaoyi terjun dari air itu. Sementara itu Tan Sanzang pun baru ngeh. Apa itu? Sepertinya sesuatu terbang ke cabang yang lain. Sepertinya ada yang melompat dari kapal kita. Sial, percikan air di sini terlalu deras. Aku tidak bisa melihatnya. Bailang pun berteriak, "Itu adalah Xiaoyi dan juga Yihu yang loncat di sana." Sialan, kenapa ini terjadi di saat seperti ini? "Ausu, cepat kejar mereka." Hei, kenapa harus aku? Hanya kau yang bisa mengejar mereka, jangan tanya lagi, ucap Tan Sanzang yang sudah berteriak. "Ya, sepertinya hanya aku. Kalau begini boleh juga." Ausu pun meloncat ke sana.
"Hei Yihu, kalian mau kemana?" ucap Ause yang berteriak kepada mereka. "Hei, apakah kalian tidak bisa berbicara terlebih dahulu? Ada rencana atau mengirim surat nantinya?" Dan langsung Ause pun mengejar mereka. Tidak ada cara lain lagi, hanya bisa mengejar mengikuti arus yang ada di depannya. Merepotkan sekali, kalau seperti ini entah kemana akan mengalirnya. Bailang yang panik di atas sana berkata, "Aku juga akan mengejarnya." Si Yihu itu entah apa yang dipikirkannya, dan Bailang pun terjatuh di sana. Lalu Bailang pun terbawa arus di sana dan dia pun mendarat indah di tempat itu, entah tempat apa. Lalu Bailang berkata, "Gawat, aku terpisah dengan guru dan yang lainnya. Aku juga kehilangan jejak Xioi dan juga Yihu. Apakah mereka terbawa arus cabang yang lainnya?" Ini sangat merepotkan sekali. Di saat dia berpikir seperti itu, tiba-tiba seseorang pun berkata, "Hei, hei, hei, siapa yang berkata itu?" Tiba-tiba seseorang pun muncul dari bawah air dan dia pun kecil sekali dan sambil berkata, "Tolonglah aku." "Hah? Kau baik-baik saja kah?" ucap Bailang. "Hah? Kau itu tiba-tiba muncul dari dalam air, kepalaku jadi terbalik, aku hampir saja mati tenggelam." Ternyata Bailang itu mendarat tepat di perahunya dia. Lalu Bailang pun berkata, "Aku minta maaf padamu." Membuatku terkejut saja. Ternyata di dunia ini ada manusia raksasa sepertimu. Manusia raksasa, siapakah namamu? Aku adalah Bailang. Tempat ini adalah negara Wang You. Aku adalah Raja Reveng. Manusia raksasa, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana kau bisa sampai ke tempat ini? Lalu Bailang pun kebingungan dan tidak bisa menjawab apa-apa. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Tan Sanzang, Sun Wukong, Uqing, dan juga Baji yang selamat dan sehat walafiat. Mereka pun mendarat dengan selamat di suatu tempat. "Wah, akhirnya kita keluar dari jalur air," ucap Tan Sanzang. "Arus air ini terlalu menegangkan. Itu tidak cocok untukku," ucap Baji. "Di mana kita?" ucap Sun Wukong. "Jalur air ini seharusnya akan membawa kita ke ujung dari jalur iblis. Dan ini terjadi masalah di tengah perjalanan. Ini tidak sesuai dengan tujuan kita. Apa ini tempat yang dulu pernah kita lalui?" "Sang Wujing, apakah kau mengingat sesuatu dengan tempat ini?" ucap Tan Sanzang yang bertanya kepada Sang Wujing. "Sang Wujing, apakah kau ingat sesuatu dengan tempat ini?" ucap Tan Sanzang. "Kita sedang di tengah hutan, sulit untuk menentukan arah, dan aku juga tidak tahu ini di mana. Masalah paling besarnya adalah kita kehilangan sebagian orang. Kali ini pastinya akan sangat merepotkan. Jika kita kehilangan inti dari perjalanan ini, maka kita akan gagal. Tapi bukannya dia dibawa oleh Yihu," ucap Sun Wukong. "Sun Wukong, Sang Wujing, Patkai, kita harus mencari cara menemukannya. Kalau terjadi sesuatu padanya, kita akan gagal. Lebih baik kita pulang dan tidur saja," ucap Tan Sanzang. "Tega sekali dia, sejak awal aku sudah tidak percaya kepadanya. Ternyata memang benar," ucap Baji. "Hei, kau sebelumnya tidak pernah bilang seperti itu," ucap Sun Wukong. "Hah, coba dipikir-pikir, dia itu suka sekali makan. Kalau dia makan Xioi sekarang bagaimana? Aku rasa itu tidak mungkin. Tatapannya kepada Xioi bukan seperti itu," ucap Sang Wujing. "Ya, dia sangat suka kepada Xioi. Aku bisa melihatnya," ucap Sun Wukong. "Apakah sikapnya dia itu seperti anak-anak yang ingin menguasai benda yang dia sukai? Haduh, anak seperti ini juga bisa mendatangkan begitu banyak bencana. Bagaimanapun kita harus pastikan dulu posisi kita, kemudian segera bergerak dan temukan mereka. Ini adalah peta yang dibuat oleh temanku tadi. Aku selalu membawanya. Di sini tertulis pintu keluar jalur air. Seharusnya tidak ada banyak perubahan. Kita berangkat dari gua Kyongki. Coba kita hitung berapa lamanya kita terbawa arus dan tentukan kira-kira kita ada di mana. Kita mungkin sudah ada di sekitaran Sungai Air Hitam," ucap Sang Wujing. Sungai Air Hitam ya," ucap Tan Sanzang. "Kalau begitu, bukankah ini kemajuan yang sangat besar? Setelah melewati sungai ini kita akan sampai di tempat tujuan," ucap Sun Wukong. "Jalur kincir ini memanglah bagus," ucap Baji. "Masalahnya mereka ada di sekitar mana? Mereka tidak punya peta. Itulah masalahnya," ucap Sun Wukong. "Kita mau cari kemana?" ucap Baji yang kebingungan. "Mereka mungkin ada di pintu keluar yang lainnya," ucap Sang Wujing yang mencoba berpikir di sana.
Kita harus cari satu persatu berdasarkan pintu air yang keluar dari peta. Tidak ada cara lain lagi. Semoga saja Ausa bisa menemukan mereka. Apakah kita bisa berharap kepadanya? Ucap Tan Sanzang. Tiba-tiba di saat mereka berbicara, keluarlah suara serak gesrak dari balik rerumputan itu. Itu adalah monster lumpur yang sering muncul di tempat yang lembab. Lalu monster itu pun berteriak, enggak engguk. Sialan, pergi sana, ucap Chubaji. Pergi atau aku akan membunuhmu. Dan monster itu pun cabut dari situ. Hahaha, monster lumpur itu sangatlah lucu. Dia pergi begitu saja mencari ibunya. Hahaha. Tiba-tiba di saat Chubaji bilang seperti itu, para ibu-ibu dan bapak-bapak dari monster itu datang ke sana. Wah, ibunya benar-benar datang. Ternyata ada monster lumpur sebesar ini, ucap Chubaji yang kaget dan meledeknya. Yang pernah kita temui sangatlah kecil. Tubuh sebesar ini pasti banyak yang sudah dimakannya, ucap Tan Sanzang. Tidak hanya itu, sepertinya mereka juga sekeluarga datang semua. Wow, ucap Sun Wukong. Kita memasuki area berburu mereka, ucap Sang Wujing. Lalu monster lumpur itu pun berbicara. Pendatang yang sedang melakukan perjalanan ini sangat jarang sekali dijumpai. Makanan yang bernutrisi di sini semakin sedikit saja. Kita bahkan mulai memakan sesama. Kesempatan untuk memakan daging sangatlah begitu langka, ucap monster itu. Lalu Tan Sanzang pun berkata, kalau boleh menyarankan, sebaiknya kalian menjadi vegetarian saja. Kau meledekku ya. Kehangatan daging segar tidak bisa digantikan oleh yang namanya sayuran. Kau adalah milikku, ucap si monster itu sambil berteriak. Lalu kita pun diperlihatkan kondisi Yihu dan juga Xiaoyi yang sudah sampai di daratan, di mana Xiaoyi masih belum sadarkan diri. Sementara Yihu tiba-tiba dia pun berkata, Yuan Yin Tianzu, aku sudah melakukannya. Keluarkanlah kekuatan tersembunyiku yang ada di dalam tubuhku. Dan Yihu pun berubah seketika. Kita pun diperlihatkan perubahan Yihu yang sangatlah gila. Lalu apakah yang dilakukan Yihu yang sebenarnya? Apakah dia terperosok di sana? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.